Oke, saya akan masuk dan menyampaikan dengan sesi yaitu financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena 90% anak-anak Tuhan jatuh di dalam keuangan. Mereka gagal mengelola keuangan, mereka gagal mengatur keuangan, mereka gagal bagaimana baik menerima keuangan ataupun menyalurkan keuangan. Saya nggak mau kita gagal, itu sebabnya saya mau sampaikan ini supaya kalian bisa berhasil dan menang. Sehingga di antara kita bisa mengalami kemerdekaan. Nggak hidup lagi dalam keterikatan hutang, tidak lagi kendala di dalam keuangan. Saya mau bagikan dalam sesi ini tentang financial freedom dan saya akan lanjutkan lagi nanti di hari Sabtu tentang seri bagian yang kedua. Kenapa kita perlu belajar tentang financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan? Yang pertama, karena semua unsur transformasi membutuhkan biaya. Untuk membuat anak jadi pintar butuh biaya. Sebabnya tangan pengharapan karena melihat keadaan masyarakat di daerah itu nggak ada guru, kami akhirnya yang harus memikirkan bagaimana merangkul guru-guru dan kemudian menggaji mereka serta mengirim mereka ke daerah-daerah. Dan semua itu tidak bisa terjadi begitu saja kalau tanpa uang. Ya, bagaimana dengan mendatangkan guru-guru itu? Bagaimana dengan mentraining guru-guru? Bagaimana dengan kehidupan guru-guru di sana? Semua itu butuh biaya. Makanya semakin besar biaya yang kita keluarkan, maka semakin besar pula perubahan yang terjadi pada anak-anak. Untuk membuat suami atau pasangan kita berprestasi dalam usaha dan pekerjaan butuh biaya. Untuk membuat diri kita awet muda butuh biaya. Loh, kita awet muda bukan ditumpang tangan, tapi kita awet muda itu karena didandanin, karena berdandan, butuh biaya, ya, untuk gunting rambut lah, untuk make up lah, nanti untuk perawatan wajah lah, supaya nggak keriput, nggak cepat tua, itu semua butuh biaya. Nah, bisa bayangkan, bahkan untuk mengubah kota dan bangsa kita butuh biaya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan, maka semakin besar pula perubahan yang terjadi pada kita. Semakin besar perubahan yang terjadi pada mereka. Nah, yang kedua, kenapa sih kita perlu belajar tentang finansial? Rupanya, kata uang paling banyak disebutkan di dalam firman Tuhan. Bahkan ada lebih dari 2.350 ayat berbicara soal keuangan. Bahkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus terbanyak juga berbicara soal keuangan. Jadi kalau sampai topik keuangan dikutip ribuan ayat, berarti topik ini sangat penting dan berkualitas. Tidak ada topik yang diulang berkali-kali tidak penting dan berkualitas. Semua pesan disampaikan berkali-kali pasti penting dan berkualitas. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu belajar tentang finansial. Karena ternyata persaingan antara Tuhan dengan persaingan terbesar Tuhan kita, itu bukan Tuhan dengan iblis. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Tapi persaingan Tuhan terbesar ternyata Tuhan dengan Mammon. Siapa itu Mammon? Dewa ketamakan, dewa keserakahan, dewa segala kejahatan. Di sini dalam firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Garis bawakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Wow, Tuhan sendiri yang ngomong persaingan dia ternyata yang membuat banyak orang meninggalkan Tuhan. Membuat iman yang kandas itu karena uang, bukan karena problem. Problem justru kadang-kadang membentuk kita. Problem justru kadang-kadang mendekatkan kita ke Tuhan. Tapi justru yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah uang. Waktu kita nggak punya duit, dekat sama Tuhan. Tapi begitu kita punya duit, kita lupakan Tuhan. Itulah sifat manusia. Firman Tuhan berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti nggak ada seorang suci, tidak ada seorang pintar, tidak ada seorang hebat di dunia ini yang sanggup mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa? Jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak setia, tidak mengindahkan yang lain. Rupanya, di dalam hati kita itu ada satu takhta, satu kursi. Siapa yang kita mau tempatkan di atas takhta hati kita? Tuhan atau Mammon? Kalau kita tempatkan Tuhan di atas takhta hati kita, maka Mammon ada di bawah. Tapi kalau kita tempatkan Mammon di atas takhta hati kita, maka Tuhan ada di bawah. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kau mengasihi Tuhan pasti benci Mammon. Tapi kalau kau mengasihi Mammon pasti benci Tuhan. Kalau kau setia sama Tuhan pasti tidak mengindahkan Tuhan. Tapi kalau kau setia sama Mammon pasti tidak mengindahkan Tuhan. Nah, itu sebabnya Mammon, kalau kita kejar, dia akan jadi Tuhan yang bengis dan jahat. Tapi Mammon, kalau
dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Dan yang luar biasa, cara kita mengelola keuangan akan menentukan cara kita mengelola kehidupan. Kalau kita berhasil mengelola keuangan, maka kita berhasil mengelola kehidupan. Kalau kita gagal mengelola keuangan, maka kita gagal mengelola kehidupan. Kalau kita itu bijak mengelola keuangan, maka kita bijak mengelola kehidupan. Jadi basic untuk kita mengelola kehidupan, yaitu kita bijak mengelola keuangan. Dan ternyata 80% perceraian yang terjadi di bangsa Indonesia disebabkan karena uang. Berarti kalau Anda beres dalam keuangan, maka yang terjadi 80% rumah tangga Anda akan baik dan bahagia. Yang ketiga, alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Sorry, yang keempat maksud saya. Alasan kenapa kita belajar tentang keuangan. Rupanya uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. Jadi uang nggak jahat, tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan. Karena uang itu benda mati. Tapi kalau kau kejar itu uang, utamakan uang, itu akan jadi sumber segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cikal bakal, bibit segala kejahatan, yaitu cinta uang. Jadi kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan cabut daun. Kalau kamu cabut daun, beberapa minggu lagi daun yang baru muncul. Kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan tebang batang. Kalau kita tebang batang, berapa bulan lagi muncul batangnya, Bang. Tapi kalau kita mau beres dalam kehidupan, yaitu cabutlah akar cinta akan uang. Begitu kita cabut akar cinta akan uang, maka terjadi yaitu memiliki akar cinta Tuhan. Nah, kita bisa bedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon. Apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan? Jadi, kalau kita sering bikin kejahatan, sumbernya satu, karena cinta uang. Kalau kita lihat kejahatan di depan televisi, atau kita lihat orang jahat sama kita, akarnya satu, cinta uang. Tapi kalau kita mau beres dalam kehidupan, cinta Tuhan, maka perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu, maka menghasilkan buah-buah kebaikan. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi buat iman kita kandas, buat iman kita jauh dari Tuhan, itu bukan problem. Tapi cinta uang dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, orang yang cinta uang akan mengalami berbagai-bagai duka. Tapi orang yang cinta Tuhan akan mengalami berbagai-bagai suka. Sekalipun mungkin engkau sedang menghadapi masalah, tapi kalau kau cinta Tuhan, pasti akan tetap mengalami sukacita. Sekalipun mungkin kau kekurangan uang, tapi kalau kau cinta Tuhan, engkau pasti akan mengalami sukacita. Sebaliknya, sekalipun kau banyak uang, tapi kalau kau cinta uang, maka kau akan mengalami berbagai-bagai duka. Jadi sukacita dan kebahagiaan tidak ditentukan dari kekayaan, tidak ditentukan dari jabatan seseorang, tapi ditentukan apakah dia cinta Tuhan atau tidak. Itu sebabnya saya mau bagi kepada kita semua bagaimana untuk kita bisa mengalami financial freedom. Untuk mengalami financial freedom kita harus menguasai 3M. M yang pertama setia memberi, M yang kedua setia menerima, M yang ketiga setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini, pasti kita terlilit hutang. Pasti hidup kita pas-pasan. Kita lihat, ada banyak sekali di antara kita nggak seimbang. Ada orang yang setia memberi, setia menerima, lemah mengatur. Memberinya generous, murah hati, menerimanya baik, bagus, besar, banyak. Tapi nggak pintar mengolah. Terima, bagi-bagi. Terima, bagi-bagi. Tapi nggak pernah ngatur, nggak pernah dikelola. Maka orang ini akan selalu punya pendapatan yang sama. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Kita sebagai anak Tuhan tidak mau punya pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan kita meningkat. Bagaimana meningkatkan pendapatan kita? Setia mengatur. Karena barang siapa setia mengelola perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Bahkan firman Tuhan berkata, hamba yang menerima 2 talenta ketika dikelola jadi 4 talenta. Hamba yang punya 5 talenta ketika dikelola jadi 5 talenta. Berarti pelipat gandaan terjadi bukan dari ngemis-kemis, bukan dari kepintaran, tapi ketika kita bijak mengelola. Ketidakseimbangan yang kedua yang terjadi, yaitu banyak sekali di antara kita yang setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Menerimanya besar, banyak, baik. Mengaturnya cermat, teliti, tapi nggak pernah memberi. Terima, ngatur, terima, ngatur. Tapi nggak pernah ngasih. Ini sama dengan orang pelit kuadrat. Buat apa ada ayat yang berkata, berilah maka kamu akan diberi. Berarti kunci untuk
diberkati juga belajar memberi. Wow, nanti kita akan bahas. Berikutnya, ada tipe orang yang nggak seimbang lagi yang ketiga, yaitu setia mengatur, setia memberi, lemah menerima. Mengaturnya cermat, teliti, rajin. Memberinya generous, tapi nggak pernah terima. Ngatur-ngatur, bagi-bagi-bagi. Ngatur-ngatur, bagi-bagi-bagi. Tapi nggak pernah terima. Ini sama dengan orang kere, tapi baik hati. Orang miskin, tapi baik hati. Nah, untuk mau kalau kita nggak pernah menerima, bagaimana bisa bagi? Nah, makanya untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan, setiap kita pasti rindu hidup diberkati, hidup makin mengalami pelipat gandaan, mengalami financial upgrade. Nggak ada cara lain, kita harus menguasai 3M. Yang pertama, setia memberi, setia menerima, dan setia mengatur. Nah, kita akan belajar pada siang hari ini satu poin dulu, yaitu setia memberi. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami financial freedom, kita harus setia memberi. Nah, untuk memberi, kita harus mengetahui ada 4 prinsip dalam memberi. Yang pertama, memberi adalah suatu perbuatan kasih. Memberi adalah satu tindakan kasih. Kita itu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi sedekah kepada pengamen tanpa mengasihi si pengamen. Kita bisa memberi sedekah pada pengemis tanpa mengasihi si pengemis. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab di dalam kasih terdapat segala-galanya. Sebagai bukti bahwa di dalam kasih terdapat segala-galanya. Ketika Tuhan mengasihi kita, yang Dia beri bukan cuman uang, yang Dia beri bukan cuman berkat, yang Dia beri bukan cuman kehadiran, yang Dia beri bukan cuman mujizat, yang Dia beri bukan cuman kemurahannya, tapi Dia beri hidupnya. Kalau hidupnya saja diberi, apalagi kehadirannya, apalagi berkatnya, pasti Dia sanggup berikan. Hidupnya aja dikorbankan, Dia serahkan sama kita. Apalagi yang lain nih, gampang buat Tuhan berikan segala-galanya. Sama ketika engkau mengasihi Tuhan, yang kau beri bukan cuma waktu, yang kau beri bukan cuma pelayanan, yang kau beri bukan cuma uang, tapi kau bisa beri hidupmu. Sebab di dalam kasih terdapat segala sesuatu. Sama ketika Anda mengasihi anak-anak, yang kau beri bukan cuma ilmu, yang kau beri bukan cuma waktu, tapi kau bisa beri hidupmu. Ketika hidupmu kau berikan, maka engkau sanggup memberikan yang lain-lainnya dengan mudah. Ini hal yang baik kalau kamu pengen melihat perubahan dalam diri seseorang. Makanya Tuhan Yesus ngomong bahwa tidak ada kasih lebih besar daripada seseorang memberikan hidupnya bagi saudara-saudaranya. Berarti pemberian tertinggi, pemberian terpucuk, pemberian yang paling top level adalah penyerahan hidup kita. Penyerahan hidup kita kepada mereka. Ketika kita menyerahkan hidup kita, maka dengan mudah kita memberikan yang lain-lain. Kita nggak akan hitung-hitungan. Ketika dalam Lukas pasal 10 ayat 27-37, Yesus menceritakan di mana sebuah perumpamaan. Ada seorang sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Nah, di tengah-tengah antara kota Yerusalem dengan kota Yeriko ada padang gurun Samaria. Sampai di padang gurun Samaria, orang Yahudi tersebut, dia dihadang sama perampok, dipukulin, berdarah-darah, dan kemudian dirampok, dirampas, dan dibiarkan tergeletak seperti orang mati. Diceritakan datanglah seorang imam pada waktu itu seorang yang sering berbicara di tempat ibadah, seorang yang mengembalakan sebuah sidang jemaat. Ketika lihat orang sekarat itu, kemudian dia melihat bahwa orang itu tidak bergerak karena menurut tradisi Yahudi, kalau dia menyentuh orang yang sudah mati, maka dia akan harus dikarantina 7 hari. Dia akan jadi najis selama 7 hari. Jadi dia nggak mau mengambil risiko, dia lewat dari jalur yang berbeda. Kemudian datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi adalah seorang yang sejak dari lahir sudah beribadah, seringkali melayani di tempat ibadah. Ketika lihat orang yang sekarat, dia juga berpandangan, kalau aku menyentuh orang yang sudah mati, pasti aku jadi najis. Itu sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Dia lewat dari jalur berbeda. Ketiga, datang seorang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Seorang Yahudi menikah campur dengan orang non-Yahudi. Nah, karena dia menikah campur dengan orang non-Yahudi, maka orang Yahudi murni tidak mau berbicara atau bergaul dengan orang Samaria. Sebab orang Samaria ini bisa sakit hati sama orang Yahudi. Karena aku darah daging Yahudi, tapi kau tidak mau bicara sama aku.
Bisa saja dia sakit hati dengan orang Yahudi. Ketika dia orang Yahudi ini sekarang, dia bisa saja melewatinya seperti yang lain. Tapi dia timbul belas kasih. Dia serahkan hidupnya buat orang ini. Dengan cara apa? Dia beri waktu. Yang kedua, dia beri pertolongan. Ketiga, dia beri pengobatan. Keempat, dia beri keuangan. Dia beri tenaganya. Dia beri hidupnya. Nah makanya di sini dari cerita ini Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran dari ketiga orang ini. Manakah yang mengasihi sesama? Lewi, imam, atau Samaria? Jawabannya adalah orang yang menyerahkan hidupnya bagi sesamanya. Jadi kalau engkau mau dianggap sebagai seorang yang punya kasih, yaitu tolonglah temanmu, tolonglah anak-anak, tolonglah orang di sekitarmu, supaya mereka jangan mengalami keterpurukan, supaya mereka jangan makin buruk, supaya mereka jangan binasa. Yang kedua, prinsip dalam memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tahu kita suka dengan namanya diberi. Kita senang namanya didoakan. Kita senang namanya disenyumin. Kita senang dengan namanya diampuni. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Lebih senang lagi kalau kau mengampuni. Lebih senang lagi kalau kau menolong. Lebih senang lagi kalau kau memberkati. Kisah Rasul 20-35 di mana Dr. Lukas mengutip perkataan Tuhan Yesus. Dalam segala sesuatu telah aku beri contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kemudian perkataan ini, statement ini diteliti oleh anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat. Apakah benar bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? Dan ternyata mengagetkan. Anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat ini mengumpulkan 100 orang kaya. Dan orang kaya ini dimotivasi untuk menolong kepada si miskin, kepada tunawisma, kepada orang-orang sebatang kara, kepada mereka yang yatim piatu. Dan yang menarik, sebelum si kaya ini menolong pada si miskin, si kaya ini pasangkan MRI, Magnetic Resonance Imaging, untuk mengetahui aktivitas otak mereka, apa yang terjadi ketika si kaya ini menolong si miskin. Apa yang terjadi ketika si kuat ini menolong si lemah. Yang hebat dan dahsyat diteliti, ternyata ketika si kaya ini menolong pada tunawisma, agar mereka bisa beroleh tempat tinggal, memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberikan pengobatan kepada mereka yang sakit, memberikan hadiah kepada sebatang kara, maka sel-sel yang berjalan lambat di otak orang kaya itu menjadi berjalan cepat. Dan sel-sel yang mati di otak orang kaya itu tercipta regeneration cell. Sel-sel mati itu tercipta sel-sel yang hidup. Sama dengan kebahagiaan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Wow, rupanya benar perkataan Tuhan kita. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kebahagiaan memberi sama seperti engkau sedang menikmati makanan enak. Mungkin engkau di daerah nggak bisa menikmati makan daging. Tapi dengan memberi hidupmu, engkau memiliki kebahagiaan yang sama dengan orang makan daging. Mungkin engkau di daerah nggak bisa makan B2. Tapi saya beritahu, ketika engkau membagi hidup, maka kebahagiaanmu sama dengan menikmati B2. Mungkin engkau belum menikah sampai hari ini. Saya mau beritahu, waktu kau beri hidupmu bagi anak-anak, waktu kau berikan hidupmu bagi bangsa ini, waktu kau berikan hidupmu kepada sesamamu, maka kebahagiaan sama dengan orang bercinta. Jadi makanya orang yang suka memberi itu harus dia nggak suka selingkuh. Dia selalu setia sama pasangannya. Nah, jadi buat guru-guru, buat semua staf tangan pengharapan, kalau engkau pengen cari pasangan hidup yang setia, carilah pasangan hidup yang suka memberi hidupnya bagi orang lain, menolong sesama. Dia kalau bisa berkati orang lain, dia pasti akan berkati keluarganya. Kalau dia bisa mengasihi orang lain, dia pasti mengasihi keluarganya. Wow. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Banyak orang-orang yang pengen mendapatkan obat yang manjur. Sampai waktu vaksin belum ada di Indonesia, orang-orang kaya di Indonesia pada pergi ke Amerika supaya bisa divaksin di sana demi obat yang manjur. Tapi saya beritahu, kalau hatimu pedih, kau susah untuk legowo, melepaskan pengampunan, melepaskan kekecewaanmu, saya kasih tahu, mungkin engkau bisa sembuh karena obat yang manjur atau dokter yang canggih.
Tapi saya beritahu, ada kemungkinan besar penyakit yang lain akan muncul lagi. Sebaliknya, mungkin kau nggak bisa pergi ke dokter yang hebat atau beli obat yang canggih karena di daerah punya keterbatasan. Saya beritahu, selama hatimu gembira, maka penyakit di dalam dirimu bablas, pergi dengan sendirinya. Saya buktikan, saya punya teman kena hepatitis C, itu nggak ada obatnya. Satu kali dia diinformasikan ada obat dari Amerika untuk hepatitisnya, tapi obatnya mahal, 1 pil 1 juta, dan dia harus minum itu selama 6 bulan. Waktu dia minum tiap hari 6 bulan berikutnya dia cek masih positif hepatitis. Kemudian dia diingatkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rupanya selama ini hati nggak gembira, kenapa masih menyimpan kekecewaan sama saudara kandungnya? Dia mau putuskan untuk melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, datang kepada saudara kandungnya untuk minta maaf. Dan apa yang terjadi? Hatinya penuh dengan sukacita, setelah itu lega sekali. Dan ditawarin sama temannya, kali ini obat dari India. Orang India kalau ketemu tiang bisa putar-putar. Karena dia berpikir, dari Amerika 1 juta nggak sembuh, apalagi obat India ini, apalagi harganya 100.000, lagi murah, 1/10-nya, nggak mungkin lah bisa sembuh. Tapi karena didukung, dimotivasi sama temannya, dia beli juga, dia minum 3 bulan, dia cek, ternyata hepatitisnya negatif. Wow, luar biasa. Berarti yang mendatangkan mujizat itu bukan obatnya. Yang mendatangkan mujizat itu yaitu ketika kau melepaskan pengampunan, ketika hatimu gembira. Jadi memang Tuhan bisa pakai obat, bisa pakai dokter. Tapi kalau kamu nggak ambil bagianmu untuk mengampuni, untuk bersukacita dalam segala hal, walaupun lagi sedang mengalami duka cita, ingat, sukacita itu bukan sebuah perasaan, tapi sukacita itu sebuah keputusan. Jadi jangan sampai engkau itu ingin mendapatkan sukacita karena keadaan. Keadaan itu tidak menentu. Kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita teman-teman kita baik-baik, kadang teman-teman kita nggak baik. Itu sebabnya sebuah keputusan untuk kita bersukacita. Dengan cara apa? Tetaplah memberi senyum, mengampuni, mendoakan, memberkati. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga maksud saya, prinsip dalam memberi yaitu ukuran yang kamu pakai untuk memberi akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 33, berilah maka kamu akan diberi. Wow, ini sebuah filosofi. Berbeda sekali dengan filosofi dunia. Filosofi dunia mengajarkan take and give. Terima dulu baru kamu bagi. Kalau kamu pakai filosofi dunia, terima dulu baru bagi, berarti kamu nggak akan melangkah sebelum kamu punya. Dan kamu nggak akan bisa beri banyak kalau kamu tuh nggak punya banyak. Kamu akan kalkulasi hitung-hitungan. Kapan kamu bisa menolong kalau kamu nggak pernah mau melangkah dulu? Tapi kalau kamu mengikuti filosofi kerajaan Allah, di mana disuruh kita untuk melangkah dulu, menabur dulu, korban dulu, sakit dulu, perih dulu, nabur dulu, maka kamu akan diberi. Wow, ini sungguh luar biasa. Nah, untuk kamu bisa memberi, kamu harus belajar berkata cukup ada dirimu. Kalau kamu nggak pernah berkata cukup pada dirimu, bagaimana kamu bisa memberi? Karena kamu habiskan semua income untuk dirimu sendiri. Makanya kamu harus mengerti, ketika kamu dapat income, dapat gajian, langsung diatur mana roti dan mana benih. Roti sesuatu kita makan agar kita hidup. Benih adalah sesuatu kita investasikan untuk masa depan kita. Investasi ada 2. Investasi kerajaan Allah dan investasi di dunia. Investasi di dunia itu menabung agar kamu bisa punya keamanan di masa depan. Investasi yang berikutnya ada di kerajaan Allah, agar kamu menabung rumahmu di kerajaan surga. Ketika kamu sudah dipanggil Tuhan, kamu kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, firman Tuhan berkata, ternyata orang yang memberi bukan cuma mengumpulkan harta di surga, tapi orang yang memberi akan diberi. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena prinsip daripada kasih seperti mesin dalam sebuah ATM. Kita nggak akan pernah tarik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah mendepositnya terlebih dahulu. Dan ini filosofinya, sebanyak kamu menanam, sebanyak kamu bisa menarik. Sedikit kamu menanam, sedikit kamu menarik. Berarti kamu nggak akan pernah menuai kalau kamu sendiri nggak pernah menanam. Kamu nggak akan pernah bisa menarik senyum dari orang lain kalau kamu sendiri tidak pernah beri senyum. Kamu jedes, kamu selalu diem aja, nggak pernah mau bersosialisasi, nggak pernah mau nyapa orang, ya kamu nggak
disapa. Orang punya pandangan tentang kamu, yaitu kamu tipe orang yang nggak suka disapa, tipe orang yang nggak mau bergaul, dan ini filosofinya. Kamu nggak akan pernah diampuni kalau kamu sendiri tidak pernah memberi pengampunan. Kamu tidak akan pernah dihargai orang kalau kamu sendiri tidak pernah menghargai mereka. Dari prinsip begini, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Jangan nunggu mereka lakukan sesuatu kepadamu dulu, tapi kamu yang lakukan sesuatu kepada mereka. Ini prinsip saya setiap kali saya pindah rumah. Ya, saya begitu sampai tempat yang domisili baru, maka saya akan coba berkenalan dengan tetangga, depan, kiri, kanan, belakang. Dan kemudian kami berkenalan, dan kemudian kasih gift buat mereka. Lalu kalau acara Desember atau Lebaran, itu kami kasih parcel buat mereka. Dan yang menarik, hal yang sama mereka lakukan ketika di bulan-bulan hari raya Nasrani, mereka juga kasih parcel untuk kami. Mereka juga jadi nice. Mereka jadi sama kita sangat toleransinya tinggi. Ketika kita mau parkir mobil, maka mereka akan geser mobilnya supaya mempermudah kami bisa parkir. Jadi kami bisa tinggal dengan tetangga yang cukup ramah. Itu semua nggak bisa terjadi kalau kita nggak lakukan dulu kepada mereka. Sedangkan sebelum kami tinggal, tetangga-tetangga kami ini saling bermusuhan satu dengan yang lain. Mereka saling diam-diam, saling ribut-ributan, perebutan tempat parkir. Nah, saya rindu setiap kita untuk kita lebih dulu memberi perhatian, lebih dulu menabur, lebih dulu mendoakan. Gak ada ruginya kalau kamu korban lebih dulu. Karena ada orang menebar harta begitu luar biasa berkelimpahan, tapi ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Jadi perhatikan, kunci keamanan finansial di musim krisis adalah memberi. Jadi kalau Anda pengen keluar dari krisis, memberi. Semua orang-orang yang masih berada dalam krisis, mereka adalah orang-orang yang sulit memberi. Yang keempat, prinsip dalam memberi adalah serum penawar dari racun mementingkan diri sendiri. Obat penawar dari racun mementingkan diri sendiri. Ini Tuhan tuh baik. Kasih kita keseimbangan. Ada lubang di depan, ada lubang juga di belakang. Artinya ada input, harus ada output. Kalau kita input terus nggak pernah kasih output, maka yang terjadi kita bisa mati muda, kita bisa mati cepat. Itu sebabnya kalau kamu terima banyak, harus bagi banyak. Supaya kamu jangan obesitas, supaya kamu jangan penyakitan, supaya kamu bisa ringan juga. Coba bisa bayangkan pagi hari, kamu bangun dan kemudian kamu makan, lalu kemudian kamu mulai sakit perut, tapi kamu nggak ke belakang. Maka perutmu makin sakit. Tapi waktu kamu ke belakang, lagi sakit perut itu, dan kamu keluarkan itu, apa yang terjadi? Kita rasa leganya minta ampun, enaknya luar biasa. Hal yang sama, ketika kau dapat berkat, jangan simpan sendirian, itu jadi beban. Jangan nimbun harta, tapi bagi kepada orang yang membutuhkan. Dan yang menarik, waktu kau bagi, maka Tuhan akan mengembalikan dengan tempo sesingkat-singkatnya, dengan nominal minimal sama dan seringkali lebih. Kenapa kita beri? Supaya menyunat. Kita jangan materialistis. Supaya kita tuh jangan egois. Supaya kita tuh jangan sombong. Orang-orang sombong, orang-orang materialistis, orang-orang selfish, mementingkan diri sendiri, adalah orang-orang susah memberi. Kalau dia memberi, mungkin karena pengen agar namanya dikenal. Kalau dia memberi, mungkin ada udang di balik batu. Supaya orang itu bisa berbuat baik juga sama kita. Ini pemberian yang tidak tulus. Kita belajar dari jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia itu di daerah Yunani, di mana mereka dihujani kemurahan Tuhan. Kenapa mereka dihujani kemurahan Tuhan? Karena ketika mereka sedang menghadapi masalah besar, masalah banyak, dan mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia sedang menginspirasi kita semua bahwa kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita menolong. Walaupun kita nggak punya uang, kita bisa menolong. Dengan mungkin ada 4D yang kita bisa lakukan. D yang pertama doa, D yang kedua daya, D yang ketiga data, D yang keempat dana. Kalau kau nggak punya dana, kau bisa punya tenagamu. Kau nggak punya dana, mungkin kau bisa punya ilmumu yang kau bagi.
Engkau nggak punya dana, kau bisa membagi doamu. Ingat, apa yang kau tabur kau tuai. Waktu kau nabur ilmu, kau nuai ilmu. Makanya guru kenapa nggak pernah kehabisan ilmu? Karena nabur ilmu. Waktu kau menabur kesehatan, kau menuai kesehatan. Waktu kau menabur harta, kau menuai harta. Waktu kau menabur tenaga, kau menuai tenaga. Waktu kau menabur doa, kau menuai doa. Nah, ternyata jemaat Makedonia ini, walaupun hidup dalam kekurangan, mereka kaya dalam kemurahan. Berarti kekurangan bukan merupakan penghalang kita menolong orang lain. Dan ternyata yang menarik, yang kedua, jemaat Makedonia, sekalipun sedang menghadapi problem yang besar, dia tetap bisa menolong. Berarti problem besar bukan merupakan penghalang kita bisa menolong yang lain. Berikutnya, jemaat Makedonia ternyata mengalami problem yang banyak, tapi tetap bisa menolong. Berarti problem yang banyak, guys, bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang lain. Saya rindu setiap kita guru-guru, koordinator dan staf tangan pengharapan, kita ini harus tetap bisa menolong meskipun kita dalam keadaan problem atau kekurangan. Ini yang bikin hati Tuhan pecah. Ini yang bikin hati Tuhan tuh meninggalkan singgasana, segera menolong saudara. Dalam keadaan kekurangan Anda menolong orang lain. Ini yang dialami oleh jemaat Makedonia. Saya nggak bisa bayangkan betapa pecahnya hati Tuhan. Lihat anak-anaknya yang mengalami problem, hidup pas-pasan masih bisa nolong orang lain. Nah, demikian hal yang sama kalau engkau pengen mengalami hujan kekurangan Tuhan, wow, belajarlah untuk memberi. Nah, sekarang posting pemberian kita kepada siapa? Yang pertama kepada Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan, karena Tuhan memberikan segala-galanya untuk kita. Dengan cara memberi persembahan, memberi perpuluhan, memberi buah sulung. Buah sulung itu ketika kau masuk tahun baru, kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Atau ketika kau menikah, kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Atau kau masuk kerjaan baru dan income pertama, kau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, orang-orang memberikan buah sulung ini, itu Tuhan isi lumbung-lumbung kita sampai melimpah ruah. Artinya melimpah ruah itu nggak bisa lagi ditampung, itu kamu harus salurkan kepada yang lain karena nggak bisa ditahan lagi. Dan saya perhatikan keluarga kami dan teman-teman kami yang melakukan hal ini, pemberian kepada Tuhan, wow, karirnya makin baik, hidupnya makin sejahtera, jadi berguna berkat bagi orang lain. Berikutnya yang kedua, posting pemberian kita kepada orang-orang lemah. Mazmur 10 ayat 17, keinginan orang tertindas telah kau dengar. Ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang-orang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Wow, keinginan orang tertindas. Rupanya keinginan, harapan orang-orang yang susah itu didengar oleh Tuhan. Telinga Tuhan itu ada pada jeritan mereka. Telinga Tuhan itu selalu disandengkan pada mulut mereka. Jadi waktu kau beri kepada orang miskin tersebut mungkin berkata, Tuhan berkati, God bless you, insya Allah Tuhan balas segala kebaikan. Itu mereka sedang berdoa dan doanya didengar Tuhan. Mungkin orang miskin itu nggak bisa menabur uang kepada kita, tapi mereka bisa menabur doa untuk kita. Mereka bisa menabur hidupnya untuk kita. Mereka bisa menabur tenaganya untuk kita. Dan inilah yang diperhatikan oleh Tuhan. Saya waktu tinggal di Australia, itu tiap tahun ke Indonesia itu selalu sakit-sakitan. Kalau panasan dikit, kalau ke Indonesia, mimisan. Kalau makan pedas-pedas kena diare. Pergi ke Indonesia Timur kena malaria. Kayaknya saya nggak cocok tinggal di Indonesia waktu saya masih berada di Australia, tiap kali pulang Indonesia. Tapi waktu saya putuskan sama istri kembali ke Indonesia, ya menarik. Anehnya, saya udah nggak pernah mimisan. Saya jarang diare. Bahkan ke Indonesia Timur nggak pernah kena malaria. Kena malaria sekali aja. Waktu sebelum saya kembali ke Indonesia, waktu saya sedang ada di Halmahera, pelayanan kena malaria di sana. Tapi setelah itu waktu kami di Indonesia tahun 2006 sampai sekarang, itu udah muter-muter Maluku, muter-muter Papua, muter-muter pedalaman, belasan tahun gak kena malaria. Saya mulai curiga, kenapa? Saya jadi punya imun tubuh yang lebih sehat. Rupanya ketika kita menolong mereka-mereka yang susah, mereka itu berdoa sebelum makan. Mereka berdoa ketika mereka terima berkat. Dan inilah yang menjaga kami sehingga kami terhindar dan terluputkan dari sakit penyakit, musibah maupun tangan orang-orang jahat. Itu sebabnya saya rindu setiap kita untuk meneruskan pekerjaan kalian yang luar biasa.
pengabdian kalian yang luar biasa. Seperti yang Bapak Direktur OJK sampaikan, tidak menutup kemungkinan dari anak-anak yang kita ajarkan, mereka jadi presiden, mereka jadi menteri, mereka jadi pemimpin OJK, mereka jadi orang-orang yang menduduki posisi-posisi penting, mereka menjadi pengaruh bagi bangsa ini, hal yang baik. Dan yang ketiga, posting pemberian kita itu kepada saudara-saudara kita sendiri, kepada keluarga kita. Jangan sampai kita nolong sana sini, tapi keluarga kita sendiri nggak ditolong. Tahukah, waktu masa pandemik ini kami nolong sembako, dana tunai kepada orang-orang sekeliling, pada orang nggak mampu. Tapi kemudian kita diingatkan juga bahwa keluarga kita juga butuh ditolong. Orang tua juga kehilangan kerjaan, mertua juga kehilangan kerjaan. Kita mulai komitmen memberikan tiap bulan kepada mereka. Yang menarik, ketika kita mulai perhatikan orang tua, saudara kandung yang susah, kita bantu mereka. Waktu kita berikan, itu Tuhan menggantikan dengan tempo sesingkat-singkatnya, dengan nominal sama dan seringkali lebih. Baru-baru ini, istri saya sedang perlu iPad. Dia karena lihat HP-nya udah kecil, agak susah untuk dia bisa kerja, nyusun materi ataupun melakukan transaksi. Jadi dia pengen sekali punya iPad. Dan kita udah kumpulkan dana sekian juta rupiah. Waktu kami mau belikan hari itu, adik ipar saya, yaitu adiknya istri saya, dia lagi perlu uang untuk kontrakan. Kekurangan dana persis nominalnya dengan jumlah uang yang kami kumpulkan untuk beli iPad. Kaget kami. Pilihan di tangan kita. Nggak ada masalah juga sih kita nggak beri. Nggak masalah, kita bisa beli iPad juga. Tapi kalau kita beri, bagaimana? Saya ngomong sama istri, sudah kita tolong dulu aja. Pasti Tuhan bisa berkati dengan cara yang berbeda. Kita tabur, kasih waktu itu lumayan nominalnya besar. Ya, kasih, tapi anehnya, waktu pagi dikasih, siang hari, saya ditelepon sama orang yang nggak pernah lagi kami. Waktu itu saya pernah layani pemberkatan nikah. Saya itu nggak pernah kontak-kontak lagi. Tiba-tiba dia WA dan berkata, Pak Jojo, kami kirim barang ke rumah Bapak. Nanti tolong diinformasikan kalau sudah nyampe. Saya pikir makanan. Tapi begitu nyampe, saya buka. Pikir mau foto, kirim, bawa barang udah nyampe. Ternyata waktu dibuka, isinya iPad. Persis dengan iPad yang pengen kita beli. Wow, luar biasa. Tuhan itu bukan maha besar saja. Tapi Tuhan itu maha tahu. Kalau kita hari itu nggak beri kepada adik ipar, kita bisa beli iPad. Tapi kita nggak terima mujizat. Waktu kami menabur, orang itu ditolong, bisa diselamatkan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan membuktikan mujizat di dalam kehidupan kami. Tidak kekurangan, malah dikasih juga. Dia diterima double portion. Ketahuilah waktu kau membagi kepada saudara kandungmu, kepada keluargamu, kepada orang-orang sekelilingmu, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan balas berlipat kali ganda. Yang keempat, kepada siapa posting pemberian kita? Yaitu kepada pelayan misi. Kenapa? Untuk kesejahteraan Indonesia itu butuh orang-orang yang perlu dibayar untuk bisa mengabdi. Makanya kami encourage anak-anak yang ikut sekolah berasrama, mereka jangan cuma mengecap pendidikan tinggi, tapi lupa dari mana mereka berasal. Itu sebabnya mereka akan kontrak sama kita, bahwa mereka waktu dapat pekerjaan, misal di kota atau di luar negeri, kota-kota besar, mereka nggak sempat kembali ke kampung halaman. Mereka harus memakai uang gaji mereka untuk menolong adik-adik kelasnya. Dan mereka harus kembali ke kampung halaman untuk bangun daerah mereka. Karena kalian putra-putri daerah di sana. Nah, ini semua nggak bisa terjadi kalau nggak ada orang-orang yang mensokongnya kepada orang-orang yang mau mensupport mereka. Penting di sini kita sebagai guru koordinator untuk kalian mendoakan mereka-mereka yang kontribusi dalam hidup kalian. Yayasan ini sifatnya jasa. Anda bisa hidup, Anda bisa ikut seminar, itu karena ada orang-orang yang support. Makanya kita perlu wajib mendoakan mereka-mereka yang support kita. Mereka-mereka yang mengkontribusikan gaji untuk kita. Bahkan juga hari ini OJK kita support dan doakan supaya OJK terus bisa mengawali bangsa ini, mendampingi bangsa ini, menolong agar mereka yang terjerat oleh hutang
mereka bisa ada jalan keluar. Agar mereka yang ditekan oleh orang-orang penagih hutang, mereka boleh dilindungi. Agar bank-bank ini, renter ini memberikan bunga yang sewajarnya. Sehingga kesejahteraan dan kedamaian rakyat terhadap bank ataupun peminjaman cukup nyaman dan damai. Yang kelima, kepada siapa kita bisa memberi? Kepada orang-orang yang kontribusi dalam hidup kita. Orang-orang yang memberkati, memimpin kita, empowering kita. Doakan mereka. Pembicara-pembicara doakan. Karena kita nggak tahu, mungkin pembicara-pembicara sedang menghadapi masalah yang mereka hadapi. Sehingga waktu mau menyampaikan sesuatu, biarlah hatinya itu bisa tenang, hatinya damai. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan dalam posisi pemberian kepada Tuhan, kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada misi, dan kepada orang-orang yang kontribusi dalam kehidupan kita. Amin. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau bertanya. Sudah ada satu, Pak. Yang dari NN. Bagaimana kalau ada yang meminjam uang kita sering, tapi tidak dikembalikan? Itu bagaimana, Pak? Oke, gini. Pertama, kalian harus punya prinsip adalah kalau ada orang pinjam kita, berikanlah pinjaman sesuai dengan nilai yang dimana kita rela seandainya orang itu nggak mampu mengembalikan. Jadi kalau dia mau minjemnya 5 juta, kamu pikir dulu, aku rela nggak seandainya orang ini nggak mengembalikannya. Kalau kamu relanya cuma 1 juta, ya kasih 1 juta, serelanya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan, berilah sesuai dengan kerelaan dan hatimu, supaya kamu diberkati. Itu pertama. Yang kedua, seandainya kamu sudah meminjamkan, ternyata orang ini belum mau balikin, kamu bicara 4 mata, tanyakan secara pribadi, deadline kapan kamu bisa mengembalikan. Jangan ngomong, ayo dong kembaliin utang saya. Tanya, kapan kamu bisa membalikan? Akhir bulan ini pas kamu gajian, seandainya saya belum tahu kapan, bisakah tiap bulan kamu menyicil kepada saya? Mungkin mengembalikan banyak terima gaji, tolong pisahkan, kembalikan menjadi bagian saya, supaya lama-lama utangmu habis, selesai. Kalau enggak, ya nggak selesai. Sampaikan itu. Seandainya udah disampaikan demikian, tidak juga, doakan, relakan, berkati, supaya dia diberkati Tuhan, supaya dia bisa mampu diingatkan Tuhan, mungkin juga hatinya gelisah, dan kemudian mengembalikan pada kita. Seandainya Anda masih belum bisa terima, coba bicara dengan orang yang dia sungkan. Mungkin siapa pemimpin rohaninya, orang tuanya kah? Atau mungkin dia supervisornya kah? Coba bicarakan sama orang yang dia sungkan atau dia dengar. Supaya dibicarakan 6 mata. Kan? Ini yang baik kan. Jadi kalau kamu lihat kesalahan pada saudaramu, bicarakan 4 mata. Tapi kalau misalnya masih belum dengar, bicarakan 6 mata dengan orang disungkan. Seandainya juga dia tidak kembalikan, ya sudahlah. Memang dia tipe begitu, kau blacklist saja dari orang-orang yang mau minjem. Jangan pinjemin lagi. Sudah, tega-tega, tegas-tegas saja. Yang kemarin aja kamu belum balikin, kamu mau pinjam lagi. Nah, ini penting buat kita semua. Langkah-langkah yang baik ketika kita punya teman yang sulit mengembalikan uang. Saya percaya Tuhan pasti bisa berkati kamu lebih besar daripada sebelumnya. Anggaplah ini sebagai pemberian. Daripada kau luka, daripada kau sakit hati, daripada kau cembetut, akhirnya kamu nggak bisa berkarya, Tuhan bisa berkati kamu dengan cara yang berbeda. Mungkin dia lagi susah, mungkin dia lagi berkekurangan. Sudah, relakan saja. Tuhan bisa berkati kita. Haleluya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Jojo. Pertanyaan selanjutnya. Siang Pak, secara finansial sebenarnya kami kurang, namun tuntutan keluarga besar. Bolehkah kami berhutang untuk menutupi semuanya? Oh, luar biasa. Gini, hutang sebaiknya dihindari. Karena sebetulnya biaya hidup itu murah. Yang mahal adalah gaya hidup. Kamu bisa hidup sepadannya. Terus terang masyarakat di pedalaman juga begitu ya. Mereka bisa hidup tanpa gaji, dengan bercocok tanam, dan mereka nggak ngutang-ngutang tuh.
Berarti setiap kita juga bisa nggak ngutang dengan kita punya atur cara gaya hidup. Merem, kalau memang nggak bisa beli di luar ya sudah, makan di dalam. Kalau memang sampai nggak punya juga, ya sudah, berdoa. Coba kamu nge-apply kerja. Extra job kah? Atau pinter-pinter kamu ambil job tambahan? Ada cara-cara yang dimana kita nggak mesti hutang untuk kita bisa dapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena firman Tuhan juga berkajarkan bahwa orang benar itu anak cucunya tidak akan pernah ditinggalkan dan meminta-minta. Kamu boleh berhutang cuma satu. Pertama kepada bank yang tujuannya hanya untuk investasi. Bukan untuk keperluan hidup. Investasi itu artinya begini. Kamu udah hitung-hitung di mana ketika kau pinjam uang di bank itu dengan bunga yang rendah, maka lewat investasi itu, lewat modal itu, kau bisa dapatkan keuntungan yang bisa bayar bukan cuma bunganya saja, tapi sampai dengan prinsipalnya, pokoknya. Nah ini boleh. Untuk tujuannya usaha ataupun investasi. Yang dimana kita bisa kelola lewat modal itu, lewat pinjaman itu, bisa menghajar sampai bunga dan prinsipalnya pokoknya. Tapi kalau kamu ternyata hitung-hitung hanya cuma bisa bayar bunganya, ya udah nggak usah ngutang aja, kamu tambah beban, tambah terlilit utang. Ya, lebih baik hidup damai, tenang, nggak dikejar-kejar penagih utang, walaupun sederhana. Pakailah lutut untuk berdoa. Pakailah tangan untuk kerja. Pakailah otak untuk memikir. Orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, orang yang bekerja keras berkati keras. Tapi orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. So, Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Jangan pinjam. Kenapa? Nanti kita akan belajar di sesi yang berikutnya. Orang minjem uang itu ya, failure turun. Derajatmu tuh, moralmu, itu turun. Kata kitab Amsal, orang yang berhutang akan jadi budak yang meminjaminya. Jadi kamu tuh nggak akan dihargai sama masyarakat. Kamu nggak akan dihargai sama keluargamu. Kamu nggak akan pernah dihargai oleh lingkunganmu. Apalagi kamu nggak akan pernah dihargai oleh anak-anakmu kalau kamu tuh berhutang. Kamu susah untuk ngomong, memimpin, memberi nasihat, mengajar. Kalau kamu tuh ngutang nggak bayar. Makanya kamu kehilangan otoritas ketika kamu tuh ngutang. Hindarilah hutang. Yes, ada lagi? Sedikit menambahi dari tadi videonya OJK, ada juga dikatakan hutang itu boleh tapi hanya untuk yang produktif, bukan konsumtif. Gitu. Nambah ya Pak? Siap. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk tetap dapat mengelola keuangan dengan baik dengan penghasilan yang kecil? Yes, nah ini. Waktu kamu dapat income, kamu langsung split. Oke, kamu income berapa misalnya 1 juta ya. Split. 50% kau nikmati. Kalau masih single. Tapi kalau sudah tidak single lagi, 60% lah kau bisa nikmati ya. 600.000. Nah, 20% kamu investasikan, tabung untuk keamanan finansialmu di masa akan datang. Atau kamu bisa dapat bunga nanti di bank. Ya. Yang 10% lagi kamu kembalikan kepada Tuhan. Jangan kamu keruh, karena ini dari Tuhan, kembalikan. Jangan ingat, waktu kau mengembalikan bagian Tuhan, maka Tuhan akan menghalalkan segala kutuk, segala kegagalan, kerugian. Yang berikutnya, yang 10% lagi sisa, kau beri pada keluarga, pada teman. Nah, ketika kau 20% kamu investasikan, 20% kau nabung, udah, selain kamu menuai di bumi, kau menuai juga kekekalan. Ini yang baik. Jadi begitu dapat income, langsung split. 50% kau nikmati, 30% kau investasikan, 10% kau kembalikan pada Tuhan, 10% lagi kau berkati orang lain. Atau 60% kau nikmati, 20% kau tabung, 10% kau kembalikan pada Tuhan, 10% lagi kau tabur buat orang lain. Ini yang menarik. Dan ini akan menjaga hidupmu sekarang maupun hidupmu akan datang. Thank you Pak Jojo. Lalu yang selanjutnya, apakah perpuluhan dan buah sulung harus diberikan ke gereja? Ini menarik sekali. Kita bongkar tuntas sampai selesai. Kalau kau ngomong di gerejamu, pasti akan ngomong, wah, perpuluhan yang rumah Tuhan, gereja. Yes,
itu di perjanjian lama. Tapi perjanjian baru rumah Tuhan itu dalam Maliaki pasal yang ketiga 10, rumah Tuhan itu ada 3. Pertama, rumah Tuhan yaitu dirimu sendiri. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Dan setiap orang percaya ada rumah Tuhan. Yang kedua, rumah Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan menghancurkan bait Allah di hari ketiga, aku akan membangunnya kembali. Artinya dia sendiri. Dia mati, di hari ketiga dia bangkit. Yang ketiga, rumah Tuhan itu bicara soal organisasi yang memperluas kerajaan Allah, memberdaya orang-orangnya. Berarti bisa juga tubuh Kristus, gereja, rumah Tuhan, atau juga bisa juga organisasi seperti yayasan atau orang-orang yang menolong sesama. Jadi, dalam hal ini tidak ada masalah. Anda mau menyalurkan perpuluhanmu itu ke gereja, ke yayasan, kepada orang yang membutuhkan, it doesn't matter. Selama itu dikeluarkan, bukan untuk disimpan, tidak ada masalah. Bukan soal tempatnya, tapi soal dikeluarkannya. Kenapa? Kalau yang 10% aja kau nggak mampu keluarkan, nggak bisa keluarkan, bagaimana kau bisa menyerahkan hidupmu? Padahal dalam perjanjian baru, Tuhan itu menekankan seluruh hidupmu dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti 100% kau tabur buat Tuhan. Tapi paling tidak kalau kau nggak bisa sampai ke sana, 10% dulu. Dan itu kau bisa salurkan kepada keluargamu, bisa salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang yayasan, organisasi yang menolong sesama. It doesn't matter. Jadi ini melatih kepekaan kita sama Tuhan. Berdoa, biar Tuhan pimpin kalian kemana Anda salurkan. Pak, saya ibadahnya itu di 3 tempat. Karena pas zaman online begini, saya di Impact Community, saya di ini, gereja ini, saya di gereja itu. Oke, kalau gitu tabur aja. Bulan ini di A, bulan depan di gereja B, bulan ketiga nanti di gereja C. It's okay. Kalau kamu nanti punya lebih, kamu tabur lagi, it's okay. Bukan tempat yang sama lagi. Atau tempat yang berbeda. Jadi, jangan merasa tertuduh, jangan merasa terintimidasi. Nah, saya sama istri sudah melakukan ini sejak tahun 2004. Kami tabur kemana-mana. Dan kami tolong kemana-mana. Dan akhirnya kita bisa melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Intinya adalah pemberian, bukan tempatnya. Memang tempat yang penting di sini juga kita bisa memberikan ke tempat yang subur. Sehingga taburan kita itu pertama merubah banyak orang. Yang ketiga, taburan kita itu berada di tempat yang subur. Kita menuainya bukan cuma 30, 60, tapi 100 kali lipat ganda. Yes, berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau meminjam uang demi menolong orang lain, bagaimana? Meminjam, wah ini salah kaprah. Salah kaprah. Jangan jadi superhero kau. Kau mau jadi superhero yang pinjamin orang uang. Artinya, kau mau jadi superhero menolong orang dengan kita sendiri meminjam uang. Ini salah kaprah. Jangan pernah kau lakukan ini. Jangan pernah kau gini. Orang itu punya problemnya sendiri yang dimana dia harus deal pada dirinya sama Tuhan. Kalau dia sedang diproses sama Tuhan, kamu tuh jangan jadi superhero. Kita boleh menolong sebatas yang kita bisa. Jangan sampai kita menolong di luar kemampuan kita. Ini salah kaprah. Banyak sekali anak Tuhan kebablasan. Menolong yang dimana di luar kemampuan kita. Sampai kita pinjam uang, itu nggak boleh. Jangan sampai dilakukan. Please, tolong. Supaya selamatkan dia dan selamatkan kalian juga. Jadi tolong sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin kalian mempunyai sekian, 100.000, bantulah berapa puluh ribu, bantulah. Jangan sampai kau minjam. Mungkin kau nggak bisa menolong secara uang. It's okay. Nolong dengan ide. Nolong mungkin dengan konekin orang lain. Nolong mungkin dengan mendoakan. Nolong mungkin dengan carikan ruangan kerja. Banyak hal yang tidak bisa tolong orang tanpa harus kita terus pinjam uang untuk bantu dia. Berikutnya. Oke, selanjutnya, kadang saya masih bingung tentang prioritas memberi dan menabung. Ada prinsip yang bilang, selagi masih punya, teruslah memberi. Tapi ada prinsip, prioritaskan dulu menabung, baru memberi. Oke. Ingat, kita kan belajar hari ini kelengkapan ya, tentang finansial. Ada 3 M. M yang pertama,
setia memberi, M yang kedua setia mengatur, M yang ketiga setia menerima. Jadi dalam hal ini seperti yang saya sudah ajarkan, kalau dapat income langsung bagi dong. Mana yang kau nikmati 50%, 60%. Kemudian 20% kau tabung, jangan disikat, dimakan atau dikasih semua. Kenapa tujuan kamu nabung? Supaya kamu itu bisa menuai di hari akan datang dengan income yang kamu dapatkan tiap bulan, nanti kamu dapat lagi tambahan lewat tabunganmu itu. Jadi kamu dapat extra income. Mungkin di tahun depan, atau 5 tahun yang akan datang, extra income. Dan dari extra income ini, kau bisa kasih per bulan lebih lagi. Tapi kalau kau dapat income, kamu tabur semua, oke, good. Tapi kamu nanti naburnya segitu-segitu terus. Gak bisa lebih. Bagaimana untuk kau bisa nabur lebih? Ya kamu perlu nabung dulu. Dapat bunga atau dapat keuntungan, sehingga kamu ke depan bisa nabur lebih. Oh, mulia sekali. Jadi tolong diatur dengan baik-baik, begitu dapat income, nikmati, bagi juga untuk nabung, investasi, bagi juga kepada orang lain. Jadi seimbang. Ada lagi? Siap. Jadi tentang mengatur juga, ikuti terus sesinya sampai hari Sabtu, karena masih ada lagi sesi lanjutan ya Pak ya? Itu dia. To be continue, biar penasaran. Ya. Oke, ada pertanyaan nih. Bagaimana kita mau berbagi ke orang miskin dengan gaji yang tidak besar, apalagi banyak kebutuhan yang harus diperlukan? Kirim ke orang tua, menabung, cara yang baik untuk mengatur keuangan. Ini mengatur ya Pak ya? Tadi sudah dijelaskan tentang persennya. Izin ya Pak ya, saya skip pertanyaan yang untuk berikutnya. Karena waktunya Pak Jojo tinggal 8 menit lagi. Yang berikutnya, izin bertanya Pak, seperti yang Bapak utarakan, perihal sukacita bukan hanya tentang perasaan, namun sukacita adalah keputusan. Apakah sama halnya ketika memiliki jiwa royal terhadap suatu nilai kebersamaan, bisa dikatakan seperti keputusan untuk membangun sukacita? Ya, yes. Kan gini, royal itu kan habit ya. Royal apa dulu nih? Royal murah hati sama sesama atau royal buat untuk keperluan pribadi? Itu kan habit. Jadi anggaplah ini habit yang baik. Kita perlu ciptakan dengan cara yang melatih diri. Dengan cara yaitu mulai lakukan hal-hal kecil. Pemberian-pemberian sederhana kecil. Lakukan itu selama 21 kali, maka itu akan jadi habit. Ya, jadi nggak mungkin kita royal mendadak. Kita royal itu harus dibangun. Sama, orang royal dalam hal belanja juga begitu, karena udah kebiasaan, menjadi habit berkali-kali, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, bagaimana untuk membuat kita jadi orang yang bisa saving? Ya kita habitkan lagi, ciptakan lagi keputusan untuk menabung, keputusan untuk bisa mengekang, keputusan untuk bisa pakai apa adanya, keputusan untuk bisa menolong yang lain. Itu semua harus diciptakan, harus diputuskan, harus dischedule-kan, itu kata lain, harus disengaja. Nah, kata yang paling penting, disengaja, nggak mungkin mengalir begitu saja. Yes. Berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai umat Kristen, boleh tidak Pak menggunakan kartu kredit? Silakan Pak. Gini, kartu kredit memang banyak sekali buku-buku yang membuat kita untuk mengurangi lah ya, artinya gini. Nah, boleh menggunakan kartu kredit, asalkan kamu tuh punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi kamu punya dana dulu, kemampuan untuk membayar, baru kamu gesek. Tapi kalau kamu nggak punya kemampuan untuk membayar, nggak punya dana cadangan terlebih dahulu, kamu baik jangan gesek. Sebab when you gesek, akhirnya kamu nanti resiko, belum punya uang, akibatnya kamu dipukul sama bunga. Ketika kamu dipukul sama bunga, itu bunganya 24% satu bulan. Yang notabene kalau kau pinjam uang di bank, bunga satu bulan cuma 2%. Kamu itu seperti pinjam sama rentenir, dicekek sama bunga kredit card. Akhirnya cuma gali lubang tutup lubang. Inilah menyebabkan akhir pembengkakan terjadi, membuat hidup dan masa depannya tidak bahagia. Jadi pastikan sebelum gesek kartu kredit, punya kemampuan untuk membayar, punya dana yang sudah teralokasi. Berikutnya. Oke, selanjutnya. Misalkan begini Pak, kita menemukan keadaan di mana penilaian suatu pemberian itu selalu dalam bentuk uang. Nah, terus kita tahu bahwa tidak semua pemberian itu harus dengan uang.
Tapi pola pikir masyarakat sudah dijudge untuk berpikir seperti itu. Ketika kita memberi bukan dalam bentuk uang, akan dibandingkan dengan orang yang memberi dengan bentuk uang. Keadaan seperti ini, bagaimana sikap kita dan menjelaskan kepada orang itu? Yes, hal ini perlu diedukasi. Bahwa orang memberi ada 4D. D yang pertama doa, D yang kedua daya, D yang ketiga data, D keempat adalah dana. Gak semua harus pakai dana, karena butuh orang yang memberdaya, mengajar. Oh, kalau nggak ada guru, gimana anak-anak itu pintar? Justru kadang-kadang ilmu itu yang dibagikan membuat anak itu ke depan nggak lagi bergantung sama orang tuanya, membuat dia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Jelaskan bukti-bukti pendidikan merupakan hal penting untuk orang keluar dari kemiskinan. Bukti-bukti pemberdayaan merupakan orang berhenti dari kemiskinan. Bukti tangan pengharapan tidak memberikan duit pada masyarakat. Tidak memberikan duit pada anak-anak. Mereka berhenti miskin? Berhenti. Contoh di NTT yang income mereka 20.000 per bulan. Kita lakukan pemberdayaan, latih masyarakat dengan pemberdayaan. Dulu notabene ada uang duduk. Istilahnya untuk ikut seminar, untuk ikut pemberdayaan itu perlu dibayar dulu. Untuk duduk 1 hari 50.000 atau 100.000 kan. Tapi kita nggak pakai sistem itu. You mau ditolong, harus punya niat untuk mau ditolong. Mau belajar. Karena kalau orang itu pakai uang duduk, siapa saja mau. Dia belum tentu mau belajar, tapi dia mau uang duduknya. Tapi dengan dia punya hati yang mau belajar, tanpa dikasih uang, duduk dia mau belajar, inilah membuat dia berhasil. Karena dia berjuang. Dan terbukti ketika kita berdaya ke mereka dan dampingi mereka, income mereka 20.000 per bulan, wow, bisa jutaan dan beli sapi, beli sepeda motor, dan beli rumah. Terbukti ternyata uang bukan segala-galanya. Edukasi pemberdayaan yang menolong kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itu dijelaskan sama masyarakat. Masyarakat itu butuh lihat, butuh contoh, butuh hal sederhana. Bukti tangan pengharapan mengirim kami. Bukti tangan pengharapan nggak pernah memberi duit pada masyarakat. Dengan mengirim kami, kalian akhirnya anak-anak bisa baca tulis. Hal ini yang membuat mereka tidak jadi orang susah. Mereka bukan jadi orang yang pemburu kerja kasar, tapi mereka jadi orang-orang yang punya income yang lain. Berikutnya. Siap. Pertanyaannya saya pilih saja ya, karena waktu Pak Jojo tinggal 2 menit lagi. Kita diajarkan untuk memberi apa yang ada sama kita untuk orang lain seperti dikatakan di Alkitab. Jika kamu punya 2 helai baju, maka berikanlah 1. Tapi apakah salah ketika saudara atau teman kita minjam uang, tapi kita tidak memberi pinjaman itu, padahal sebenarnya kita punya? Terima kasih, Pak. Nggak salah, itu keputusan di tangan kamu. Mau kasih, mau tidak, nggak salah. Ya, sekali lagi keputusan di tangan kita. Tapi kalau ternyata memang dia lebih membutuhkan dari kita, ingat loh, pemberian kita berikan itu nggak membuat orang itu jadi kaya juga, dan buat kamu juga nggak miskin. Tapi pemberian kita itu membuat hati kita tuh bersih. Tadi kita udah belajar kan. Yang kedua, membuat kita bahagia. Yang ketiga, pemberian itu membuat kita makin diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu pengen lihat mujizat, dia murah hati. Orang murah hati beroleh kemurahan. Orang yang nggak murah hati nggak akan beroleh kemurahan. Tapi kalau ternyata memang itu kamu butuh, kamu belum bisa ngasih hari itu, ya udah, nggak apa-apa juga. Katakan sorry, saya nggak bisa tolong karena saya juga ada kebutuhan. Atau bisa juga mungkin dibagi 2. Bersediakah kamu? Ya, suatu kali ada orang datang sama kami minjem duit. Saya bilang saya punya uang cuman 5 juta. Tapi saya minta maaf, saya nggak bisa kasih semuanya karena ada kebutuhan uang susu anak. Saya bisa kasih mungkin separohnya. Enggak, saya mau minta semuanya. Wah, kurang ajar. Itu namanya egois. Dia mau senang, kitanya susah. Jangan dikasih. Itu berarti orang yang gak layak untuk diberi. Tapi kalau dia bilang, aduh terima kasih banyak, seberapa aja yang kamu bisa kasih. Nah, itu berarti orang tulus. Kamu bisa kasih, serelanya kamu kasih. Jangan mau beri yang kamu tidak rela. Kamu juga gak diberkati Tuhan nanti. Berikutnya. Saya pilih yang paling terakhir ya Pak ya. Bisakah perpuluhan kita itu kita serahkan ke beberapa tempat? Misalnya perpuluhan saya 200, 100 saya berikan ke A, 50 saya serahkan ke B, dan sisanya ke C. Lakukan dengan damai sejahtera. Tidak ada masalah.
Per bulanmu mau dibagi-bagi, mau ditaruh setempat, dan masa yang penting kamu keluarkan, kamu salurkan, jangan kamu makan. Karena itu bagian yang harus dikembalikan pada Tuhan, bagian harus kita tabur buat orang yang membutuhkan. Silakan dengan damai sejahtera. Lakukan, makin latih kepekaanmu, doakan, dan sambil lihat kebutuhan. Salurkanlah. Entah itu mau dibagi, entah mau sepenuhnya, bebas. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kalian begitu luar biasa, karena kalian memberi dengan sukarela dan sukacita. Amin. Terima kasih banyak Pak Jojo. Ini ada 2 lagi Pak. Sekalian aja ya Pak ya. Kata firman Tuhan tidak boleh mencintai uang secara berlebihan. Tapi kalau uang itu juga digunakan untuk orang lain, apakah itu dosa? Satu lagi terakhir. Bagaimana kita bisa merasa cukup dengan uang yang dimiliki? Nah, ini jadi waktu kamu memberi itu membuat kamu nggak cinta duit. Karena memberi itu menyenat kamu bahwa membuktikan bahwa kamu tuh cinta sama Tuhan atau sama orang lain. Orang yang memberi berarti orang itu mengasihi. Orang tidak memberi berarti orang itu tidak mengasihi. Waktu kamu memberi kepada Tuhan berarti kamu mengasihi pada Tuhan. Waktu kamu memberi kepada sesama, kamu mengasihi sesama. Waktu kamu memberi pada dirimu sendiri terus, maka kamu tuh mengasihi dirimu sendiri. Berikutnya, bagaimana kita bisa merasa cukup dengan uang yang kita miliki? Oke. Jadi set berapa income kamu itu, setlah 60%. Ya. Cukupkan dengan 60% itu. Suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, latih dirimu secukupnya. Terus kemudian setelah itu baru kamu hidup sepadan dengan itu. Nanti kamu akan terbiasa dengan hidupmu yang sepadan. Sebab gini, kalau kamu nggak pernah set pengeluaranmu itu, mau gajimu nambah sebanyak mungkin, itu akan naik terus. Naik terus, makanya kita perlu set dulu. Sehingga waktu gajimu naik, kamu dapat bonus, kamu tetap segini. Kecuali nanti kamu dapat bonus, aku pengen beli pas kemudian handphone rusak, ganti. It's okay. Tapi paling itu udah set dulu, tiap bulannya segini. Jangan over daripada yang sudah di-set. Berikutnya. Sudah habis pertanyaannya, Pak. Oke, that's good. Silakan sama panitia selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Jojo untuk waktu dan penjelasannya.